Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Semoga kita dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Baik, pada kesempatan kali ini saya bersama teman-teman saya yaitu dari kelompok 5. Pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan tugas yang diberikan oleh Ibu dosen Septia Refli mencari ataupun meneliti aplikasi getaran gelombang pada sinar pada apa ya? Gitar. Untuk itu kami mengangkat tema yaitu aplikasi getaran dan gelombang pada senar gitar. Oke, untuk itu langsung saja kita masuki materinya kan pada Nur Hafiz. Oke, hari ini kami akan membawakan presentasi lampiran tentang aplikasi getaran dan gelombang pada senar gitar. Lanjut. Konten yang akan kami bawakan adalah 4 materinya. Yang pertama ada prinsip getaran dan gelombang. Yang kedua ada aplikasi teori getaran dalam penyelarasan gitar. Yang ketiga ada pengaruh getaran pada material senar. Yang keempat ada inovasi dan teknologi terkini tentang senar gitar dan gelombang getaran. Adapun anggota kelompok kami, pada kelompok 5 ada yang pertama ada Teguh dengan NIM 104, Nur Nafisa dengan NIM 116, Ferry Abdillah dengan NIM 86, Muhammad Jaki Yunus dengan NIM 121, Rionaldi dengan NIM 2364, Hendrato Firnanda dengan NIM 2156. Masuk ke materi yang pertama adalah prinsip getaran dan gelombang yang akan dibawakan oleh Muhammad Jaki Yunus. Baiklah, dasar-dasar getaran pada sinar. Yang pertama adalah karakteristik getaran. Getaran pada sinyal gitar adalah getaran bolak-balik yang dapat diamati, menghasilkan nada dan suara khas yang dihasilkan dari getaran harmonis. Yang kedua, faktor-faktor yang mempengaruhi frekuensi. Frekuensi getaran senar dipengaruhi oleh tegangan senar, panjang senar, dan massa persatuan panjang yang menentukan tinggi nada yang dihasilkan. Selanjutnya ada gelombang stasioner pada senar gitar. Yang pertama adalah pembentukan gelombang stasioner. Gelombang stasioner terbentuk ketika gelombang yang berlawanan atau bertemu dan berinteraksi menciptakan titik-titik diam atau simpul dan titik maksimum atau perut. Yang kedua adalah peran panjang dan tegangan senar. Panjang dan tegangan senar menentukan pada gelombang stasioner yang dapat terbentuk, yang mempengaruhi frekuensi dia alami dan harmonik dari getaran sinar. Rumah dan pusat getaran. Rumah atau simpul adalah titik di mana tidak ada gerakan pada gelombang, sedangkan pusat getaran atau perut adalah titik yang amplitudo getaran maksimum. Selanjutnya akan dibacakan oleh Ferry. Oke, selanjutnya yang kedua yaitu aplikasi teori getaran dalam penyelarasan gitar. Oke, yang pertama yaitu metode penyelarasan manual. Metode tradisional untuk menyelaraskan gitar menggunakan telinga, membandingkan nada dengan pitch standar seperti garpu dan keyboard. Selanjutnya itu metronom dan tuner elektronis. Penggunaan perangkat elektronik untuk menyelaraskan gitar dengan lebih akurat, membantu pemain memastikan setiap senar bertune ke pitch yang benar. Namanya. Sabar. Nah, untuk skala harmoni, penjelasan
tentang bagaimana panjang gelombang sinar berhubungan dengan frekuensi pitch, yaitu pembagian fret dan intonasi. Bagaimana fret pada leher gitar ditempatkan untuk membagi sinar menjadi segmen yang menghasilkan nada tertentu. Selanjutnya, harmonis dan overtones. Eksplorasi tentang harmonis yang dihasilkan saat senar dimainkan memberi karakter unik pada suara gitar melalui getaran tambahan. Oke, baik, selanjutnya mungkin akan diteruskan oleh teman saya yaitu Bang Hendra. Silakan. Saya akan lanjutkan untuk yang ketiga, pengaruh getaran pada material senar. Bahan senar dan karakteristik akustik. 1. Perbedaan bahan senar. Perbedaan bahan senar seperti nilon, baja, dan tembaga mempengaruhi keluar suara dengan karakteristik keunikan mereka masing-masing. 2. Pengaruh tegangan senar pada suara. Tegangan senar menentukan nada dan kualitas suara yang dihasilkan, mempengaruhi stabilitas dan dinamika akustik. Damping dan substansi. Substansi dan faktor pendukung. Substansi adalah lamanya suara bertahan setelah senar dipetik. Dipengaruhi oleh material senar, konstruksi instrumen, dan teknik bermain. Mekanisme damping. Damping terjadi ketika energi getaran senar diterap, menyebabkan penurunan amplitudo dan perubahan timbre suara yang dihasilkan. Untuk yang keempat akan diteruskan oleh teman saya. Oke, selanjutnya yang keempat yaitu inovasi dan teknologi terkini. Pengembangan material modern. Yang pertama adalah material sintetis. Material sintetis merupakan keunggulan seperti ketahanan yang lebih tinggi, bobot yang lebih ringan, dan kemampuan untuk merancang sifat materi sesuai kebutuhan teknologi modern. Yang kedua adalah kombinasi legasi dan sintetis. Mengombinasikan material legasi seperti kayu dengan bahan sintetis modern menciptakan produk yang lebih kuat, tahan lama, dan tetap menjaga kualitas estetika tradisional. Dilanjutkan oleh Bang Renaldi. Abangnya ada nggak? Mana abang ini? Oh, Bentar. Lagi betul. yo. Teknologi implementasi dan efisien. Puncak dari adalah instrumen puncak terdiri adalah komponen penting dalam musik dan audio yang menghasilkan getaran, menghasilkan menjadi sinyal listrik untuk aplikasi suara. Efisien digital dan algoritma efisien digital dan digunakan untuk modifikasi suara instrumen musik, membawa berbagai jenis distribusi audio mulai dari distribusi hingga delay kreatif untuk unik pada musik. Low individu menciptakan perangkat, alat, dan teknik sebenarnya, namun efektifnya meningkatkan fungsi fungsional dalam penggunaannya dalam kehidupan sehari-hari dan instruksi. Udah, ready penutupan? Lanjut. Agak ngelik-ngelik. Baik, Ada apa, Bang? baik. Nah, jadi teman-teman dapat disimpulkan bahwa getaran pada senar gitar menghasilkan bunyi itu karena satu, senar gitar bergerak ketika dipetik, menciptakan gelombang transversal. Setelah itu, gelombang ini merambat sepanjang senar dan menyebabkan bagian-bagian gitar lainnya ikut bergetar. Dan yang terakhir, getaran ini kemudian mengantarkan udara di sekitar gitar, menghasilkan suara yang kita dengar. Jadi itulah kesimpulan dari penjelasan kami mengenai analisis getaran dan gelombang pada senar gitar.
Untuk lebih dan kurang pada presentasi kali ini, kami memohon maaf. Kesalahan itu datangnya dari kami pribadi. Sekian presentasinya. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.